Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Ila Madinah, kelas A4, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS Statistik Sosial. Saya akan memaparkan materi mengenai statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan yang terakhir uji hipotesis. Selamat menyaksikan. Oke, kita buka Excel terlebih dahulu. Yaitu di sini ada 4 variabel. Variabel Y yaitu tingkat kesehatan, X1 makanan instan, X2 pengawet buatan, dan X3 pewarna buatan. Di paling kiri ada responden dengan jumlah orang 1 sampai 91 yang mengisi pernyataan dan juga pertanyaan. Kemudian paling atas masing-masing variabel ada X1.1, X1.2, X1.3, dan total dari X1. Yang kedua ada X2.1, X2.2, X2.3, total dari X2. Yang ketiga ada X3.1, X3.2, X3.3, total dari X3. Dan ini ada Y1.1, Y1.2, Y1.3, dan total dari Y1. Dan ini adalah totalnya dari masing-masing pernyataan dari masing-masing variabel. Ini mewakili skala Likert dari 1 sampai 5, yaitu responden 5 menjawab sangat tidak setuju. Yang kedua ada tidak setuju, kalau yang ketiga ragu-ragu, yang keempat ada setuju, dan yang kelima sangat setuju. Setelah dimasukkan semua hasil kuesioner, maka selanjutnya hitung penjumlahan dari masing-masing variabel, yaitu di sini ya totalnya dari semua variabel atau respondennya. Setelah data mentah seperti ini, maka lanjut ke measure. Yang unknown ini kita ubah menjadi ordinal. Kita copy dulu. Ini juga kita ubah menjadi ordinal. Kita ubah semuanya menjadi data ordinal. Nah, yang X1, X2, X3, dan Y1 itu berupa total, jadi itu nggak unknown juga nggak ordinal, itu kita ubah menjadi scale. Yang total-totalnya kita ubah menjadi scale. Ini ordinal. Nah, seperti ini. Setelah data mentah didefinisikan, selanjutnya lanjut ke SPSS-nya. Nah, tampilan awal seperti ini ya, bentuk SPSS. Di pojok paling kiri ada 2 kata, yakni data view dan variable view. Dan kita definisikan masing-masing yang sudah ditentukan. Nah, yang di bagian name ini ada X1.1, ada X1.2, X1.3, dan ada X1. Lanjut, di sini ada X2.1, X2.2, X2.3, dan X2. Lanjut, X3.1, X3.2, X3.3, dan ada X3. Lanjut di sini ada Y1.1, Y1.2, Y1.3, dan ada Y1. Nah, di sini ada X1.1, X1.2, X1.3, dan ada X1, X2.1, X2.2, X2.3, dan ada X2, X3.1, X3.2, X3.3, X3, Y1.1, Y1.2, Y1.3, dan ada Y1.
Langkah selanjutnya, pastikan type-nya ini berupa numerik karena ini semua berupa angka. Dan lalu values ini kita definisikan terlebih dahulu dari skala Likert dari 1 sampai 5 yang bermakna kalau 1 artinya sangat tidak setuju. Yang kedua, tidak setuju. Yang ketiga ada ragu-ragu. Lanjut lagi, yang keempat ada setuju. Dan yang terakhir, yang kelima ada sangat tidak. Oh, salah. Sangat setuju. Maaf. Sangat setuju. Oke, kita klik dulu. Dan kita copy, Ctrl C, lalu kita kopikan. Kita kopikan dulu. Kalau di sini X1 totalnya 0, tidak boleh dipakein ini. Jadi, seperti X1 yang berupa total, yakni 0, X2 juga, X3 juga, dan Y1 juga. Kita copy terlebih dahulu. Dari variabel ini kita ke data view, paling pojok kiri. Ini tampilan data view ya, seperti ini, karena tadi sudah didefinisikan dari masing-masing item pertanyaan, sehingga kolom paling atas, ini udah muncul dari yang didefinisikan tadi, dari variable view. Lanjut kita ke Excel ya, teman-teman. Di sini dari mulai responden X1.1 sampai ada tadi 91 responden. Ini 1 sampai 91 responden. Kita akan copy. Kita copy dulu semuanya. Kita copy sampai 91 responden. Nah, kita Ctrl C. Di sini kita kembali ke SPSS-nya. Kita Ctrl V. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini datanya sudah masuk di SPSS. Langkah pertama, kita akan mencari statistik deskriptifnya. Jadi, langkah pertamanya kita mencari analisis data statistik deskriptifnya pada SPSS. Lanjut pada langkah kedua, ada analisis hasil uji validitas, atau kita akan menggunakan analisis korelasi produk Pearson. Nah, lanjut langkah ketiga, kita akan mencari hasil uji reliabilitas data. Kita akan menggunakan Cronbach Alpha. Dan juga langkah selanjutnya, yaitu kita menggunakan analisis uji asumsi klasik, atau yang disebut uji normalitas probability plot. Kita lanjut pada langkah selanjutnya, ada analisis asumsi klasik uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Dan juga yang terakhir, kita menggunakan yang nomor 5, yaitu uji hipotesis atau analisis regresi linear berganda. Oke, langkah selanjutnya kita buka di SPSS ini, ada Analyze, lalu kita klik Descriptive Statistic, lalu Frequencies. Jadi ini X1-nya kita pindah ke kolom variabel. Yang ingin kita cari adalah masing-masing dari item pernyataan. Ini kita pindah dulu. Kalau totalnya nggak usah dipindah ya, totalnya biarin di situ.
Kita klik dulu, pindah-pindahkan semuanya. Kalau sudah selesai, kita klik OK. Nah, muncul output dari sebaran masing-masing pernyataan. Ini output dari sebaran masing-masing pernyataan. Kita ada tabel X1 ini yang valid di bagian frequency. Ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, ada 6. Tidak setuju ada 3, ragu-ragu 20, setuju 36, dan sangat setuju 26. Totalnya ada 91. Nah, persentase mengambil dari persen atau valid persen. Ini persentasenya atau valid persen. Ini ada 6,6%, 3,3%, 22%, 39,6%, 28,6%. Nah, di sini juga semua dari X1 sampai Y sudah tinggal memindahkan data hasil pengolahan dari kuesioner ini ke dalam tabel seperti contoh tadi ya. Lanjut uji berikutnya yakni uji validitas yang kedua. Menggunakan korelasi Pearson product moment, hasilnya sebagai R hitung diperoleh hasil SPSS menggunakan korelasi Pearson product moment. Nah, syaratnya untuk valid yaitu R dihitung lebih besar dari R tabel dan nilai signifikan kurang dari alfa. Kita langsung praktek dengan SPSS untuk mencari uji validitas. Nah, kita mau uji validitas. Kita langsung klik Analyze, lalu klik Correlate, pilih Bivariate. Nah, di sini kita harus mencari masing-masing variabel dan totalnya. Ini kita klik juga. Dan totalnya juga kita klik. Jadi X1 hingga X1.3 serta totalnya juga kita pindahkan semua ke sebelah kanan ini, yaitu variabel. Pilih Pearson, total, dan juga klik OK. Nah, di output akan muncul hasil R hitung menggunakan korelasi Pearson product moment seperti tabel berikut ini. Nah, di sini yang kita gunakan paling kanan X1 ada 2 bintang. Ini contohnya dari R hitung X1 adalah 0,865. Nilainya adalah ditambahin 0 depannya. Dan signifikasi atau total 0. X1.2 R hitungnya ada 0,910. Signifikasinya total yaitu 0. X1.3 R hitungnya 0,840. Signifikasinya total berupa 0. Dan totalnya ini ada 1. Nah, ini hasilnya saya masukkan ke uji validitas seperti tabel yang saya buat berikut. Jadi, di item pernyataannya ada X1.1, maka R hitungnya 0,865, X1.2 0,910, X1.3 0,840, X2.1 0,725, dan seterusnya. Sesuai dengan hasil yang ada di SPSS. Dan signifikasinya karena tadi semua bernilai 0 dari X1.1 sampai X1.4, maka di sini 0 menyesuaikan alfanya yaitu 0,05. Nah, di sini R tabelnya nanti bernilai sama. Nah, ini adalah tabelnya yang digunakan pada Excel. Untuk mencari R tabel ini, yaitu
Perhatikan ya, biru dongker ini dengan alfa 5% atau 0,5 dan juga T 0,01 dan R-nya 0,01. Karena alfanya 0,05, maka gunakan yang warna kuning ini. Perhatikan DF-nya atau rumusnya. DF sama dengan N-2 dengan N sama dengan total sampel atau responden, maka total respondennya ada 91 dikurangi 2, yakni 89. Dan kita mencari di sebelah kiri ini angka 89. Angka 89 ini sama dengan 0,208. Nah, kita buat hasil uji validitas untuk menentukan kevalidannya, yakni 0,208 dimasukkan ke R tabel ini. Oke. Uji yang ketiga yakni uji reliabilitas. Jadi menentukan masing-masing variabel. Di sini hasil uji reliabilitas data menggunakan metode Cron-Bunch-Alpha. Syaratnya ketika disebut reliable atau alfanya nilainya lebih besar dari 0,6. Oke, jadi uji reliabilitas yang pertama klik analyze, lalu klik scale dan reliabilitas analisis, dan ini diklik semuanya, diklik tanpa X1. Oke, ada X1-nya yakni Cron-Bunch-Alpha. Di sini totalnya 0,840. Karena dia lebih besar dari 0,6, maka keterangannya disebut reliable. Nah, begitupun dengan X2, X3, dan Y, lakukan hal yang sama untuk nentuin reliabilitas dari masing-masing variabelnya. Nah, yang keempat ada uji asumsi klasik. Yang A, uji normalitas atau probability plot, dan ada juga yang B, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah pada uji A, yaitu uji normalitas probability plot, nantinya hasilnya sebaran dari data seperti mengikuti garis diagonal. Ketika normal ada di sepanjang garis diagonalnya, maka ngikutin garis diagonalnya. Nah, kalau yang B, yaitu uji asumsi klasik, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov akan bernilai atau memiliki distribusi normal ketika signifikasi lebih besar dari alfanya. Nah, pada uji normalitas probability plot, yang pertama klik analyze, lalu regression, dan klik linear. Di sini ada dependent, maka ini adalah variabel Y. Atau kita klik langsung aja, variabel Y. Nah, pada blok ini atau independent, yaitu total dari X1, X2, dan juga X3. Lalu setelah itu, untuk menguji uji normalitas probability plot, maka kita akan mengetik plots dan centang normal probability plot. Ketik continue dan langsung oke. Nah, akan muncul seperti ini. Ini adalah uji normalitas probability plot. Nah, ini adalah titik-titik yang mengikuti garis diagonal yang ada di grafik ini. Dari sini bisa dilihat uji normalitas probability plot hanya mengamati hasil sebaran dari titik-titik ini. Apakah mengikuti garis diagonalnya? Jika iya, distribusi normal. Dan jika ia mengacak, maka
distribusinya tidak normal. Langkah selanjutnya yaitu B, uji Kolmogorov-Smirnov, maka ada nilai signifikasinya. Ketika ada yang lebih besar dari 0,05, maka data kita punya disebut normal. Langsung aja eksekusi untuk uji Kolmogorov-Smirnov. Di sini kita klik Analyze, klik, lalu kita cari regression, dan kita cari linear. Di sini kita biarkan seperti ini saja, lalu pilih Save. Setelah kita pilih Save, kita centang bagian residualnya yaitu Unstandardized. Nah, kita Continue, lalu kita OK. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu kita ke Analyze lagi, kita ke Analyze kembali, lalu kita pilih Non-Parametric Test, dan kita bisa memilih Legacy Dialog. Pilih One Sample KS, kita masukkan nilai ini. Nah, seperti ini kita masukkan Unstandardized. Setelah itu, kita pindahkan ke kanan ke test variable list. Kita centang yang normal, lalu kita klik OK. Nah, ini outputnya akan muncul tabel Kolmogorov-Smirnov. Seperti ini. Nilainya adalah 0,000, karena nilainya 0,00 maka distribusinya normal. Nah, yang terakhir ada uji hipotesis yang A, analisis regresi linear berganda. Maka banyaknya X di sini disesuaikan banyaknya variabel bebas yang digunakan pada penelitian. Karena kita X-nya sampai 3, maka bunyinya Y sama dengan A plus B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3. Nah, uji hipotesis analisis regresi linear berganda ini nanti hasilnya digunakan dari koefisien dari masing-masing variabel. Kita langsung eksekusi ke uji hipotesis regresi linear. Jadi, yang pertama yaitu klik Analyze, lalu klik Regression. Nah, dan linear. Jadi, di sini langsung saja kita klik OK. Di sini, kita scroll hasil dari analisis regresi linear berganda, ada uji T, ada uji R, dan lain-lain. Nah, kita akan mencari tabel koefisiennya. Di sini ada Unstandardized B, yakni konstannya 1,636. Inilah yang jadi persamaan. X1-nya minus 0,043, X2-nya 717, X3-nya 259. Nah, ini koefisien tadi yaitu Y sama dengan 0,43 X1 ditambah 0,717 X2 ditambah 0,259 X3. Nah, inilah persamaan umum dari regresi linear berganda. Nah, untuk yang B, uji simultan F, bisa dilihat dari contohnya. Contoh ini ya, H0 tidak terdapat pengaruh produk, harga, tempat atau saluran distribusi, dan promosi terhadap tingkat penjualan secara simultan. Dan di H1-nya terdapat
Jadi bedanya H1 terdapat, H0 tidak terdapat. H1-nya terdapat pengaruh produk, harga, tempat atau saluran distribusi, dan promosi terhadap tingkat penjualan secara simultan. Nilainya bisa dilihat di SPSS di tabel ANOVA. Jadi kita ke tabel ANOVA dulu. Nah, ini adalah tabel ANOVA-nya. Kita mencari F-nya, F tabel. Ini adalah F tabel 42,581. Nah, selanjutnya kita cari F tabel diperoleh dari DF1 dan juga DF2. Kita punya 4 variabel, 3 variabel bebas dan 1 terikat, dikurangi 1 berarti 3, maka jumlah responden dengan jumlah semua variabel, jadi kita akan punya 91 responden, itu dikurangi 5, jadinya 86. Ini kita gunakan untuk menentukan nilai F tabel. Di sini ada tabelnya, yaitu DF1 kolom atas mendatar dan DF2 kolom vertikal dari atas ke bawah. DF1 jumlah seluruh variabel dikurangi 1, maka kita variabelnya ada 4 dikurangi 1, maka ada 3, 1, 2, 3. Nah, DF2 total responden ada 91 diambil 5 jadi 86, jadi ini 3, ke bawah kita cari 86. Nah, di sini kita mencari angka 86. Di sini 86-nya di tengah-tengah sini. Yang ketiga tadi berarti 2,72 atau enggak 2,71. Maka F tabelnya 2,71. Kita kembali ke sini. Maka F tabel 2,71 ini contoh ya, 2,71, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti tingkat kesehatan, makanan instan, pengawet buatan, pewarna buatan secara simultan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat penjualan. Jadi, uji hipotesis, yaitu C, uji koefisien determinasi, adalah untuk uji ini, udah ada di SPSS di tabel kita. Kita ke output dulu. Kita ke model summary. Lalu di sini ada R square yang jumlahnya 0,595. Cara selanjutnya, kita kalikan 0,595 ini, kita kalikan 100%. Nah, setelah sudah, hasilnya yaitu 59,5%. Inilah nilai R square-nya. Artinya, sebesar 59,5% dari masing-masing variabel bebas atau independen mampu menjelaskan pengaruh kepada Y-nya. Sisanya min 4,95. Lah, min 4,95 ini diperoleh dari mana? Dari 100% dikurangi 59,5%. Ini diperoleh dari variabel lain yang tidak dijelaskan di variabel bebas yang terdapat di sini. Jadi, R square-nya 59,5%. Artinya, sebesar itu variabel bebas memberikan pengaruh kepada Y-nya. Sisanya yang lain, min 4,95 itu yang hanya memberikan pengaruhnya. Nah, yang kelima uji hipotesis ada D, uji parsial T. Bedanya di uji simultan hanya ada 1H0 dan 1H1. Di sini di contoh ini ada 4. Kita pisahkan untuk uji parsial T, dicontohkan ini ada 4 variabel bebas. Di contoh ini ada H0, tidak terdapat pengaruh produk terhadap tingkat penjualan secara signifikan, sedangkan HA-nya terdapat pengaruh produk terhadap tingkat penjualan secara signifikan, dan seterusnya.
Nah, hasil uji T ini bisa dilihat di hasil output. Di koefisien ada nilai T, yaitu 1,644. Dan juga X1-nya minus 0,299, X2-nya 4,639, X3-nya 2,078. Jadi, kita ke Excel dulu. Kita mencari Excel-nya yang ini ya. Karena menggunakan T-nya 0,05 di tabel T, jadi cara mencarinya rumusnya DF sama dengan N dikurangi jumlah variabel. Jadi, N-nya kita yaitu 91 responden, lalu kita kurangi 4, yaitu jumlah variabelnya. 91 dikurangi 4 ada 87. Nah, kita cari di sini angka 87. Nah, jadi nilainya 1,98827. Kita gunakan sebagai nilai T tabel. Nanti kita bandingkan hasil T hitung dari SPSS-nya. Jadi kesimpulannya, bila T hitung lebih besar dari T tabel dan taraf signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Bila T hitung lebih kecil dari T tabel dan taraf signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Terima kasih semuanya, semoga materi tadi dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.